Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita akan membahas, masih terkait dengan inverse dari transformasi Laplace, cuma di sini adalah bagian yang kedua. Materi ini masih sama seperti pertemuan kemarin, cuma memang tingkatannya, sedikit di atas dari yang kemarin. Oke, nah di sini seperti biasa saya sudah sediakan template-nya dan kemudian saya sediakan, kira-kira ada 5 contoh soal. Nanti kalian bisa pelajari. Nah, terus kemudian di akhir saya akan memberikan, soal latihan yang bisa kalian kerjakan. Mudah-mudahan setelah menonton video ini, menyimak penjelasan saya dan mengerjakan, soal latihan yang saya berikan, pemahaman kalian, semakin, meningkat, ya. Oke, langsung saja di sini kita bahas, dari soal nomor 1. Kalau misalkan saya mempunyai hasil dari transformasi Laplace-nya bentuknya adalah seperti ini. Nah, diminta menentukan, bagaimana fungsinya, fungsi si ft. Triknya yang pertama adalah kalau menentukan inverse dari transformasi Laplace itu adalah kita lihat di bagian penyebutnya. Kira-kira penyebutnya ini sama dengan, di tabel yang nomor berapa. Nah, itu dulu triknya. Terus kemudian bagian atasnya nanti tinggal kita otak-atik aja, ya. Oke, dan ternyata di sini untuk yang, bilangan yang pertama, itu samanya adalah seperti ini, yang T pangkat N, E pangkat AT, bentuknya adalah seperti ini, dan bilangan yang kedua samanya adalah seperti yang ini. Nah, langsung saja di sini kalau saya ubah, berarti di sini adalah FT-nya, nih, FT-nya akan sama dengan, nih, yang bawah dulu saya urus, berarti di sini adalah S ditambah 1. Nah, meskipun di sini ditambah, ini kan minus, berarti gampang aja nanti adalah minus ketemu minus, gitu ya. Oke, ini pangkatnya 4, ini adalah N ditambah 1, berarti kalau gitu di sini harus 3 ditambah 1. Nah, perhatikan di sini bahwa yang di atas itu adalah N faktorial. N faktorial, N-nya di sini 3, maka di sini harus 3 faktorial. 3 faktorial itu adalah 3 kali 2 kali 1, 6. Ya. Sementara bentuk aslinya adalah 1. Di sini angkanya adalah 1. Nih, di sini angkanya adalah 1. Nah, terus gimana caranya supaya ini tetap menjadi 1, sementara ada 3 faktorial di situ. Berarti kan kalau gitu tinggal kita tambahkan aja di sini per 6, karena 6 sama 3 faktorial dicoret, jadilah di sini adalah 1. Oke ya. Nah, terus kemudian bentuk yang kedua di sini kalau kita lihat bentuknya sudah mirip dengan, sudah mirip sekali dengan yang ada di tabel. Cuma B kuadratnya 6, berarti B-nya doang adalah akar 6, tinggal gitu doang aja. Jadi S dikurangi 3 per di sini adalah S dikurangi 3 kuadrat ditambah akar 6 kuadrat. Ya. Nah, jadi kalau begitu di sini adalah 1 per 6. Nah, ini kalau saya ubah jadinya adalah 3 faktorial itu adalah 6 juga kan? Atau tetap 3 faktorial per, nah di bagian di sininya nih, ini supaya dia jadi plus dan mirip dengan ini kan caranya adalah tinggal S dikurangin, ini adalah minus 1 kuadrat. Maaf, pangkat 4. Ya kan? Karena ininya tetap minus, tapi kalau minus dikali minus jadinya plus. Maka kalau gitu nilai dari A-nya itu sama dengan min 1. Ditambah ini adalah S dikurangi 3 per S dikurangi 3 kuadrat ditambah akar 6 kuadrat. Jadi hasilnya sama dengan 1 per 6, bentuk yang ini sudah sama dengan ini, berarti T pangkat, tadi N-nya adalah 3, E pangkat, A-nya minus 1 dikali T, berarti minus T ditambah, nah bentuk yang ini sama dengan ini, dengan A-nya adalah 3. Jadi E pangkat 3T cos dari akar 6T. Nah, jadilah hasilnya seperti ini. Ya, oke, paham ya? Nah, sekarang kita coba ke contoh soal yang nomor 2. Oke, sebentar. Nah, ini. Oke, diperhatikan dulu bentuk contoh soalnya adalah seperti ini.
Nah, bentuknya adalah S per ini bla 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 bla. Nah, sekarang kalau kalian melihat, bentuk yang penyebutnya adalah seperti ini, yang ada di benak pertama itu adalah kita coba faktorkan. Kira-kira bisa nggak ini difaktorkan? Yang dikalikan sama dengan plus 5, tapi kalau dijumlahkan sama dengan plus 4. Kalikan minus 5, tidak ada ya. Nah, berarti kalau gitu di sini kita buat bentuk pemfaktoran yang agak sedikit maksa, cuma memang sama dengan ini. Gimana caranya? Nah, maka di sini adalah S nih, kalau saya buat ini adalah S, nih bentuk pemfaktorannya S. Nah, karena di sini 4, kita buat kedua bilangan ini sama. Berarti di sini adalah plus 2, yang ini adalah plus 2. Kenapa kok seperti itu, Bu? Karena supaya bentuknya di sini S plus 2 kuadrat. Karena dari semua yang ada di dalam tabel transformasi Laplace, bentuknya adalah ini kuadrat. Maka di sini kita buat dengan nilai angka yang sama. Oke ya. Nah, ini kalau saya jabarkan, bentuk yang ini itu adalah seperti ini. S kuadrat ditambah S kuadrat ditambah 2S, terus ditambah 2S ditambah 4. Bentuknya seperti ini. Jadi S kuadrat ditambah 4S ditambah 4. Nah, baru ditambah 4 doang, belum ditambah 5. Maka kurangnya adalah kurang 1 ditambah 1. Nah, bentuk ini kalau saya ringkas lagi, maka di sini langsung kita mencari FT-nya. Bentuk ini jadi S per, ini adalah S ditambah 2 kuadrat ditambah 1. Gitu ya. Nah, ini, bagian ini lihat, dari semua yang ada di tabel, itu bentuknya adalah nggak ada yang cuma S, tapi adalah S dikurangin A. Bentuk yang ini S dikurangin A harus sama dengan yang di bawahnya. Maka yang di atas pun harus kita buat sama dengan yang di bawahnya. Berarti kita harus menambahkan 2. Padahal soal aslinya adalah S saja. Jadi gimana? Nah, jadi begini. Nih ya, lihat perhatikan ini saya tulis bawahnya dulu. S ditambah 2 kuadrat ditambah 1. Terus di sini adalah S. Nah, ini berarti yang ini kita buat sama S ditambah 2. Ya, S ditambah 2. Terus gimana caranya supaya hanya S saja? Berarti tinggal dikurangi 2. Ya kan? Karena plus 2 dikurangi 2 habis. Nah, cuma tidak boleh kita habiskan juga. Jadi bentuk ini nanti bisa kepecah menjadi 2. Apa aja itu? Yaitu S ditambah 2 per, di sini adalah S ditambah 2 kuadrat ditambah 1, sama dikurangi 2 per, ini adalah S ditambah 2 kuadrat ditambah 1. Jadi bentuknya ada 2. Gitu. Oke, nah sekarang bentuk yang ini sudah mirip dengan yang ini. Dan bentuk yang ini sudah mirip dengan yang ini. Tinggal sedikit lagi kita betul-betul miripkan. Nah, lihat di sini ini sama kayak tadi. Ketika di sininya adalah plus, maka langsung saja A-nya itu nanti akan sama dengan minus 2. Ya kan? Oke, kalau masih bingung, oke saya uraikan sekali lagi. Berarti di sini S, nih bentuknya bagian bawah dulu yang ini. Jadi di sini adalah S, bentuknya disuruhnya adalah minus. Minus, sementara soal aslinya adalah plus. Maka di sini harus minus 2. Maka jelas di sini terlihat bahwa nilai A-nya itu sama dengan minus 2. Kuadrat ditambah 1. B kuadratnya sama dengan 1, berarti B-nya saja adalah 1. Ini pun juga sama, S dikurangi, ini adalah minus 2. Gini kan? Nah, bentuk ini sudah sama. Terus dikurangi, ini 2 saya keluarkan ke depan. Nah, ini adalah 1 per, ini S ditambah 2 kuadrat, terus ditambah 1 kuadrat. Oke, bentuknya sudah sama. Ini B-nya kebetulan sama-sama 1. Sudah mirip dengan ini kan? Maka ini juga sama, nilai A-nya nanti sama dengan minus 2. Jadi, kalau begitu dari sini bisa kita ubah menjadi E pangkat minus 2T cos BT atau cos B-nya itu 1 kali T cos T dikurangi 2. Terus yang bentuk yang ini sama dengan sin. Nih, ini udah B, ini B.
ya. 2E pangkat minus 2T terus sin dari T. Nah, bentuknya adalah seperti ini. Oke, kalau saya sederhanakan lagi, berarti E pangkat minus 2T-nya saya keluarkan. E pangkat minus 2T keluar, di sini adalah cos T, terus dikurangi 2 sin T. Nah, bentuknya adalah seperti ini. Gitu. Paham ya? Oke, nah sekarang kita coba ke contoh soal yang ketiga di sini. Ini saya ambil sebentar. Oke, nah contoh soal ketiga. Ini. Nah, bentuknya adalah seperti ini. Lihat. Ya. Nah, soalnya adalah kayak gini lagi. Dengan bawahnya adalah bisa kita faktorkan. Kalau saya faktorkan kira-kira ini kemungkinan tidak bisa lagi karena di sini adalah yang dikalikan sama dengan 21. Berarti kan 7 dikali 3. Dijumlahkan 8. Berarti 7 kali 3 dijumlahkan di apapun itu tidak bisa menjadi 8S. Oke, berarti kalau gitu kita agak sedikit memaksa, tapi kita usahakan bentuknya sama dengan seperti soal. Jadi di sini adalah 1 dikurangi dengan 3S per di sini adalah S, terus ini adalah S. Nah, lihat di sini, ini 8. Kita usahakan bentuk yang ini sama dengan yang di sebelah sini. Berarti kalau begitu di sini adalah bentuknya ditambah 4, terus ditambah 4. Ya, ini kalau saya uraikan lagi kayak tadi, berarti jadinya di sini adalah S kuadrat ditambah 4S, S kuadrat ditambah 4S ditambah 4S, tambah 4S ditambah 4 kali 4, 16. Atau S kuadrat ditambah 8S ditambah 16. Ininya udah sama. Di sini 21, berarti kurang 5. Jadi ini saya tambahkan, ini plus 5. Oke, gitu ya. Nah, sekarang dari sini kalau saya sederhanakan lagi, maka di sini langsung saya buat FT sama dengan 1 dikurangi 3S nih. Jadi di sini adalah S ditambah 4. Nah, ini bentuknya adalah 2 yang sama kayak tadi kuadrat ditambah 5. Berarti kalau gitu, bentuk ini bisa terurai menjadi 2 bagian, yaitu 1 per ini dikurangi 3S per ini. Ya, oke. 1 per S ditambah 4 kuadrat ditambah 5. Nah, dikurangi di sini adalah 3S per ini adalah S ditambah 4 kuadrat ditambah 5. Oke, bentuknya jadinya adalah seperti itu. Dah. Nah, terus sekarang bentuk yang ini mau kita miripkan dengan yang di atas di sini. Ya. Oke. Tapi bentuk yang ini mau saya miripkan dengan yang ini nih. Nih, harus kita miripkan. Kalau gitu, yang ini sebenarnya sudah tinggal gampang. Jadi ini saya tinggalkan dulu, kita coba kerjakan yang di bagian ini dulu aja. Ya. Jadi ini kalau saya tulis ulang nih, 1 per ini adalah S ditambah 4 kuadrat ditambah 5. Oke, ini saya tinggalkan dulu ya. Sementara yang ini adalah bentuknya dikurangin. Nah, dia mintanya 3S. Kan dia gini, 3 ini ya. Ini adalah S doang nih, S baru S. Terus di sini adalah S ditambah 4 kuadrat ditambah 5. Nah, lihat nih. Bagian yang ini kalau menurut pola itu adalah S dikurangin A. Atas sama bawah harus sama. Berarti kalau gitu yang atas ini harus sama dengan yang di bawah ini. Jadi kalau begitu di sini harus kita miripkan dengan ditambah 4. Ya kan? Ini udah sama, tapi aslinya hanya S saja. Berarti dikurangin 4. Gitu loh. Ini saya buka tutup kurung. Ya, jadilah di sini sama dengan 1 per ini adalah S ditambah 4 kuadrat ditambah 5. Terus kalau yang ini berarti kan ini substitusi ke dalam ya. Jadi dikurangi 3. Yang ini dulu ya. Yang ini kan kita memisahkan ini dengan dia. Jadi 3, yang ini adalah S ditambah 4
per ini adalah S ditambah 4 kuadrat ditambah 5. Oke. Nah, terus kalau bagian yang ini berarti minus 3 minus 4. Minus 3 dikali minus 4 jadinya ditambah 12 per di sini adalah S ditambah 4 kuadrat ditambah 5. Gitu. Jadi terpisah nih ini dengan ini itu sudah kita terpisah tapi jangan lupa substitusi yang minus 3-nya. Paham ya? Oke, nah ternyata kalau kita perhatikan bentuk yang ini sama dengan yang ini. Bawahnya sama nih. Ya. Kalau yang ini nggak bisa sama karena atasnya adalah konstanta S. Tapi kalau yang ini kan pure hanya angka saja. Berarti kalau begitu yang ini bisa saya jumlahkan. Jadi 1 tambah 12 di sini adalah 13 per S ditambah 4 kuadrat ditambah 5. Dikurangi 3, ini adalah S ditambah 4 per, ini adalah S ditambah 4 kuadrat ditambah 5. Nah, udah. Bentuknya sudah hampir mirip, tinggal kita otak-atik sedikit lagi. Bentuk yang ini pengennya adalah B. B kuadratnya sama dengan 5. Berarti B-nya saja adalah akar 5. Gampang aja ya. Jadi 13-nya saya keluarkan dulu. Ini saya buat bawahnya. S ditambah 4 kuadrat. Nah, ditambah akar 5 kuadrat, gitu kan? Jadi B-nya saja adalah akar 5 di sini. Sementara angkanya hanya 13. Jadi kalau gitu tinggal kita per akar 5 di sini. Oke, dah. Nah, tutup kurung dikurangi 3. Lihat bentuk yang ini sudah sama atas bawah ya. Sudah sama atas bawah, tinggal di sini kita ngubah B kuadratnya. Jadi di sini adalah S ditambah 4, terus per di sini adalah S ditambah 4 kuadrat ditambah akar 5 kuadrat. Oke, nah seperti ini. Jadi kalau begitu bentuk yang di sebelah sini sama dengan 13 per akar 5. Terus bentuk yang ini miripnya dengan si ini nih. Dengan A-nya itu adalah minus 4. Jadi kalau gitu E pangkat minus 4T ini sama kayak tadi kan? Karena di sini minus, ini adalah plus, jadi A-nya sendiri adalah minus 4. Terus sin BT berarti sin akar 5T. Dikurang 3. Nah, bentuk yang ini sama dengan ini, cos-nya berarti E pangkat minus 4T, terus cos akar 5T. Gitu. Nah, kalau ini mau kita sederhanakan lagi ya berarti tinggal E pangkat minus 4T-nya. Minus 4T-nya yang saya keluarkan di sini adalah 13 per akar 5 sin dari akar 5T dikurangi 3 cos dari akar 5T. Nah, seperti ini. Gitu. Gimana? Mudah-mudahan paham ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke contoh nomor 4. Oke, ini saya ambil. Nah, ini contoh soal nomor 4. Aduh, bentuknya di sini mirip dengan persamaan kuadrat seperti di nomor-nomor sebelumnya. Cuma kira-kira ini bisa difaktorkan atau tidak? Nah, kita coba dulu ya. Ternyata kira-kira bisa difaktorkan nggak ya? Yang dikalikan sama dengan minus 10, dijumlahkan sama dengan minus 3. 5 dikali 2, 10. Kalau dikurangi jadinya adalah minus 3. Oh, bisa ternyata ya. Oke, ini berarti bentuknya, kalau saya ubah ini saya pakai pulpen biru aja deh. S ditambah 7, terus per di sini adalah S, terus di sini adalah S. Nah, ini adalah 5, terus di sini 2, berarti di sini minus 5, ini adalah plus 2. Gitu kan? Minus 5 kali 2, minus 10, minus 5 ditambah 2, minus 3. Oke, ternyata bisa difaktorkan. Dan ternyata di sini adalah ini di dalam tabel dari transformasi Laplace tidak ada yang
bentuknya adalah seperti ini. Berarti kalau gitu di sini ada cara baru yang bisa kita kerjakan, adalah bentuknya kita ubah menjadi seperti ini. Jadi ini adalah FT-nya. Mohon diperhatikan ya. S ditambah 7 per, ini saya tulis ulang, nih S dikurangin 5, terus S ditambah 2. Nah, bentuknya itu kita buat menjadi, ini adalah penyebutnya S dikurangin 5, ini, terus ditambah dengan yang ini adalah S ditambah 2. Terus berarti di sini adalah A, ini kita buat B. Nah, bentuknya jadi kita buat seperti itu. Ya, jadi yang ini adalah ini, tinggal atasnya A, B, C, boleh terserah bebas. Pokoknya itu adalah nanti yang mau kita cari itu adalah nilai A dan B-nya berapa. Nah, karena tinggal nanti kalau udah ketemu A sama B-nya, tinggal kita lihat nih, bentuk yang ini itu hanya mirip dengan yang ini aja di dalam tabel transformasi Laplace. Oke ya. Nah, ini kalau saya buat, berarti kan di sini penyebutnya adalah S dikurangin 5, terus S ditambah 2. Gini ya. Ini kalau saya bagi ke dia, berarti kan sisanya tinggal S ditambah 2. Kali A berarti adalah A, ini S ditambah 2. Nah, sementara ditambah B, sementara yang ini, kalau ini saya bagi S ditambah 2, berarti ini kecoret, sisalah tinggal dia. Jadi B ini adalah S dikurangin 5. Nah, gini kan? Yang ini saya tulis ulang, S ditambah 7, terus per di sini adalah S dikurangin 5, terus S ditambah 2. Gitu kan? Nah, maka dari sini, ini kita substitusi ke dalam, jadi di sini adalah AS ditambah 2A. Terus ditambah BS dikurangin 5B. Per, ini penyebutnya sama ya. S dikurangin 5, terus di sini adalah S ditambah 2. Oke, berarti di sini S ditambah 7, terus per di sini adalah S dikurangin 5, terus S ditambah 2. Oke. Nah, sekarang di sini bisa kita lihat, kita kumpulkan. Nah, di sini kita kumpulkan bahwa nanti yang ada S-nya di situ adalah, nih kita kumpulkan, berarti di sini adalah A ditambah B, ya. A ditambah B, terus di sini ada S-nya. Ini S. Gitu kan? Ini kita kumpulkan jadi 1. Nah, dengan mengeluarkan S-nya. Terus ditambah 2A dikurangin 5B. Ini kita buat lagi, di sini adalah S ditambah 7 per ini S dikurangin 5, terus S ditambah 2. Oke, ini pun saya buat S dikurangin 5, terus S ditambah 2. Oke, nah kalau sudah berarti kita tinggal samakan antara ruas sebelah kanan dengan ruas sebelah kiri. Yang ini itu samanya adalah dengan S. Berarti sisanya sama dengan 7. Jadi kalau saya buat di sini adalah A ditambah B, ini S sama dengan S. Itu yang pertama. Terus yang kedua, 2A dikurangin 5B sama dengan 7. Yang ini sama dengan 7. Oke, nah ini saya bagi nih. S kita coret. Tapi kalau S-nya dicoret itu bukan sama dengan 0, tapi sama dengan 1. Jadi kalau begitu, A ditambah B sama dengan 1. Nah, udah sampai sini dulu. Baru kita lihat yang di sebelah sini. Yang ini adalah 2A. Ini nggak bisa kita otak-atik. Jadi kalau gitu jalannya adalah kita buat metode substitusi dan eliminasi. Yang di bagian di sebelah sini nanti saya kalikan 2 semua supaya menghilangkan si 2A ini. Oke? Jadi 2A ini saya tulis dulu dikurangin 5B sama dengan 7. Terus yang di sini kalau saya kalikan 2 semua, 2A ditambah 2B sama dengan 2. Oke, kita buat di sini dikurangin. Ini bisa kecoret kan? Ini kecoret, minus 5 minus 2 berarti sama dengan minus 7B. Ya kan? Sama dengan 7 dikurangin 2, 5. Berarti B-nya sendiri sama dengan minus 5 per 7. Oke, kalau sudah dapat B, kita bisa cari A. Masukin aja ke sini. Jadi,
A ditambah B sama dengan 1. A-nya ditambah B, nah B-nya di sini adalah minus 5/7 sama dengan 1. Pindah ruas kan si B-nya, berarti A sama dengan 1 ditambah 5/7. Nah, 1 ini bisa saya ubah menjadi 7/7 ditambah 5/7. Jadilah 12/7. Ini adalah si A-nya. Oke, nah kita perhatikan A-nya ini udah dapat, nanti tinggal kita include di sini. Begitu juga dengan B-nya, kita tinggal masukin, baru ntar kita ubah ke transformasi Laplace-nya. Oke, ini saya ambil kertas kosong sebentar. Nah, kalau saya ubah di sini adalah, nih, ini saya hafalkan bentuknya ya. Oke. Nah, bentuknya adalah menjadi seperti ini. Nih tadi kalau saya tulis ulang berarti FT-nya itu sama dengan kan S ditambah 7 itu per di sini adalah S dikurangin 5 sama S ditambah 2 itu hasilnya adalah A per di sini S dikurangin 5 gitu kan. Terus ditambah B, terus yang ini adalah S ditambah 2. Oke, dengan A-nya itu tadi adalah 12/7. Tinggal kita masukin nih, 12/7 per S dikurangin 5. Ditambah B-nya di sini adalah minus 5/7 S ditambah 2. Oke, nah bentuk yang bawahnya sama seperti ini itu adalah si E pangkat AT, di mana E pangkat AT itu adalah 1 per S dikurangin A. Maka kalau begitu yang di sini sama dengan nih ya, ini saya kotakin aja, berarti ini sama dengan 12/7-nya saya keluarin, 12/7 keluar berarti 1 per S dikurangin 5. Dikurangin 5/7-nya keluar, 5/7, 1 per S ditambah 2. Nah, jadi 12/7 ini A-nya adalah 5. Jadi kalau gitu E pangkat 5T dikurang 5/7 E pangkat. Nah, di sini harusnya minus, tapi dia plus. Jadi kalau gitu A-nya adalah minus 2T. Oke, ketemu seperti ini. Paham ya? Oke, nah kemudian kita terakhir, soal nomor terakhir yaitu soal yang kelima. Caranya agak-agak mirip. Nah, kita coba nomor yang kelima. Oke, diperhatikan dulu yang kelima caranya. Oke, yang kelima adalah begini. Fungsinya itu adalah Fs sama dengan bla 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 bla, tapi lihat bawahnya dulu langsung. Nih ya, bawahnya di sini adalah S pangkat 3, terus dikurangin 16S. Ini di sini tidak ada yang S pangkat 3 kalau di dalam transformasi tabel transformasi Laplace. Berarti kita ubah menjadi S kuadrat aja. Jadi kalau gitu di sini adalah 2S kuadrat dikurangin 16 per ini adalah S-nya saya pindah ke depan, saya keluarkan dulu 1. S kuadrat dikurangin 16. Coba kalau disubstitusi sama S pangkat 3 dikurangin 16S. Oke ya, sama kan? Nah, berarti kalau gitu di sini saya uraikan lagi di bagian di sini. Jadilah di sini adalah S ini. Nah, saya ubah menjadi bentuknya seperti ini. Ini S, ini udah S kuadrat. Ini 16. 16 itu berarti 4 kali 4 ya. Jadi di sini plus 4, di sini minus 4. Coba deh kalau kalian substitusi yang di bagian ininya saja berarti gimana? S kuadrat ya. S kuadrat terus dikurangin 4S. Kurangin 4S ditambah 4S dikurang 16. Ya kan? 4 minus 4 dengan 4S-nya coret. Gitu. Dah? Betul ya? Oke, nah terus tinggal kita urus yang di bagian atasnya. Atasnya adalah 2S kuadrat dikurangin 16. Oke, nah caranya sama mirip dengan yang seperti tadi. Berarti di sini adalah FT. Kita buat ini 2S kuadrat dikurangin 16
per S, terus di sini S ditambah 4, terus S dikurangin 4. Oke, nah berarti caranya kayak tadi, di sini kita buat S, ya, terus ditambah di sini kita buatnya adalah S ditambah 4, ditambah di sini adalah S dikurangin 4. Nah, berarti ini adalah A, B, C, gitu. Nah, kita buat di sini, nih, jadi kalau gitu di sini adalah penyebutnya S ditambah 4, terus S dikurangin 4. Nah, perhatikan, ini kalau saya bagi S kan sisanya tinggal ini, dikali A. Berarti kalau gitu A ini adalah S ditambah 4, terus di sini S dikurangin 4, gitu kan? Ditambah, yang ini kalau dibagi S ditambah 4, sisanya tinggal S sama ini kan? Jadi di sini adalah B, S dikurangin 4, gitu. Nah, sementara ditambah C, ini dibagi ini, berarti yang ininya habis, sisanya adalah ini. Berarti C, S ditambah 4. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita uraikan ya. Kalau saya uraikan di sini berarti ini saya tulisnya sama dulu aja deh. Ya, ini sama dulu. Kalau saya uraikan berarti A, nah lihat nih, ini adalah S kuadrat, ya kan? S kuadrat, terus dikurangin 4S, kurang 4S, terus ditambah 4S, terus ini jadinya adalah minus 16, gitu kan ya? Ditambah BS kuadrat dikurangin 4BS, 4BS ditambah CS kuadrat ditambah, waduh agak nggak muat, 4 CS gini ya, aduh nggak muat. Oke, nah ya kira-kira beginilah. Ini S ditambah 4, terus di sini S dikurangin 4. Oke, gitu ya. Nah, lihat bagian ini berarti bisa dicoret kan? Gitu. Jadilah di sini sama dengan A, terus yang ini S kuadrat dikurangin 16, ditambah BS kuadrat dikurangin 4BS, terus ditambah CS kuadrat ditambah 4CS per di sini adalah S ditambah 4, terus S dikurangin 4. Oke, ini masih sama kayak yang di atasnya. Nah, terus setelah itu kita substitusi lagi ke dalam, ya kan? Kalau saya substitusi lagi ke dalam, berarti di sini adalah AS kuadrat dikurangin 16A, terus ditambah BS kuadrat, terus dikurangin 4BS, ditambah CS, ditambah 4CS, gitu kan? Terus di sini adalah per S, terus S ditambah 4, S dikurangin 4. Oke, nah sekarang kita kumpulkan nih, yang ada S kuadratnya kita kumpulkan. Yang ada S kuadratnya siapa aja tadi? Ada si A, B, dan C. Oh iya, tadi di sini saya ada yang kurang, CS kuadrat ya, aturan ya. Oke, A, B, C. Berarti kalau gitu di sini adalah A ditambah B ditambah C. Gitu kan? Nah, terus kita kumpulkan lagi yang hanya ada S-nya doang. Ditambah S, yang ada S-nya doang siapa aja? 4C ya. Ini 4C dikurangin 4B. Nah, ini udah kita pakai. Sisanya adalah dikurangin 16A. Per di sini adalah S ditambah 4, terus S dikurangin 4. Oke, nah baru di sini saya tulis nih, di ruas di sebelah kirinya. Ruas sebelah kiri adalah 2S kuadrat dikurangin 16 per di sini S, terus S ditambah 4, S dikurangin 4. Oke, nah kita lihat di sini ya. Bentuk yang ini nanti akan kita sama dengan si 2S kuadrat. Terus kalau bentuk yang ini ada nggak yang di sini hanya S doang? Nggak ada, berarti sama dengan 0 nantinya.
Dan yang ini akan sama dengan minus 16. Ini punyanya dia, yang nggak ada S-nya. Oke, berarti kalau gitu kita pecah menjadi 3. Lihat, di sini adalah pertama S kuadrat, A tambah B tambah C sama dengan 2S kuadrat. Oke ya, jadi ini sama ini coret kan tinggal 1. Jadi kalau gitu A ditambah B ditambah C itu sama dengan 2. Gitu kan ya. Oke, nah terus setelah itu yang ini. Jadi S terus di sini adalah 4C dikurangin 4B ini sama dengan 0 karena di sebelah sini nggak ada yang cuma S doang. Jadi kalau gitu S dengan 0 habis tinggal 0 ya. Jadi tinggallah 4C, ini langsung saya pindah ruas jadi sama dengan 4B. Oke, 4-nya sama-sama kita coret, jadilah di sini C ternyata sama dengan B. Dan ternyata di sini adalah nih minus 16A sama dengan minus 16. Oke, gitu ya. Nah, berarti kalau gitu di sini kan minus 16-nya coret, tapi bukan jadi 0. Jadi kalau begitu di sini nilai A-nya itu sama dengan 1. Gitu. Gimana? Paham ya? Coba sebentar. Oke. Nah, bisa dipahami? Nah, sekarang baru tinggal kita substitusi. Di sini adalah A-nya kita masukin 1 nih. Saya masukin di mana ya kira-kira? Saya masukin di sini dulu aja deh. Kalau kita masukkan 1, ini saya garis dulu ya. Nah, oke. Kalau saya garis dulu di sini nih, oke. Berarti kalau saya masukin A-nya adalah 1, nih. A-nya itu adalah 1. 1. Terus ditambah B ditambah C sama dengan 2. B sama C-nya sama. Kalau B sama C-nya sama berarti boleh saya menganggap B itu adalah X dan C itu juga X. Berarti X ditambah X jadinya 2X. 1 ditambah 2X sama dengan 2. Gitu ya. Berarti ini pindah ruas, jadilah di sini adalah, ini agak mepet mohon maaf ya. Jadilah di sini adalah 2X sama dengan 1. Ya kan? 2X sama dengan 1. Maka kalau begitu di sini X-nya nih ya, jadilah X-nya sama dengan 1/2. Nah, X itu siapa? X itu adalah si B dan C. Jadi kalau gitu dari sini kita buat adalah ternyata B-nya sama dengan setengah dan C-nya juga sama dengan setengah. Oke, udah dapat ya A-nya 1, B-nya setengah, C-nya pun setengah. Kalau udah dapat baru tinggal kita masukkan ke sini nih. Oke, ini saya ke kertas selanjutnya aja. Ya. Nah, kalau saya ke kertas selanjutnya berarti jadi seperti ini. Ya. Ini saya tulis ulang, berarti tadi di sini bentuknya adalah FT itu sama dengan AS, A per S, terus ditambah B, terus S ditambah 4 ya. Ini dari yang sebelumnya tadi ya, ditambah C per S dikurangin 4. Nah, tadi kita udah dapat bahwa A-nya itu adalah 1, berarti 1 per S ditambah B-nya itu adalah setengah, terus S ditambah 4, ditambah C-nya. C-nya juga setengah, S dikurangin 4. Nah, kita tahu bahwa di sini tadi, hasil dari transformasi 1 itu sama dengan 1 per S. Dan hasil dari transformasi E pangkat AT itu sama dengan 1 per S dikurangin A. Oke, berarti hanya menggunakan 2 ini aja ya. Jadi kalau begitu, di sini nilai dari FT-nya sama dengan 1, ini udah pas banget. Ditambah setengah, saya keluarkan. E pangkat minus 4T. E pangkat minus 4T, terus ditambah setengah
E pangkat. Nah, kalau ini kan udah sesuai. Berarti kalau gitu A-nya adalah 4. E pangkat 4T. Oke, begini hasilnya. Gimana kira-kira? Mudah-mudahan saya berharap ini kalian tidak bingung. Terus kemudian untuk sebagai soal latihan untuk mengasah kemampuan kalian, ini adalah tugasnya. Mohon dikerjakan. Soalnya sama, yaitu menentukan inverse dari transformasi Laplace atau menentukan si Ft-nya. Oke, kalau ada yang masih bingung dan ingin ditanyakan silakan ya, nggak usah sungkan. Itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada yang salah, saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.